Pada setiap titik dalam hidup, kita terus-menerus didorong untuk membaca buku bantuan diri, novel-novel baru atau bahkan judul seri semangat terbaru. Hal seperti ulasan positif di internet, rekomendasi dari teman, dan jendela-jendela toko buku, terus membimbing kita menuju judul-judul tertentu yang dijanjikan dapat menjawab kebutuhan terdalam kita tentang permasalahan hidup dengan membacanya. Bayangkan kita telah memilih salah satu judul buku tersebut, sudah larut malam dan kita baru saja memulai untuk membacanya, aroma khas dari sebuah buku baru terbuka dapat kita rasa. Sang penulis berusaha keras untuk membuat kita tertarik pada kehidupan seseorang yang hidup pada tahun 1940-an, saat itu hujan turun deras dan mobil mereka mogok, mereka memiliki seorang kekasih terpisah di kota lain, ada teman yang sedang hamil, ada pula cerita tentang perampokan di sebuah toko besar. Usaha besar dan kecerdasan dikerahkan seluruhnya untuk mengeksplorasi kehidupan seseorang yang fiktif. Namun pada titik ini, sebuah pemikiran yang kebetulan sangat penting seharusnya melintas dalam pikiran kita. Tak seorang pun kita sadari, pernah melihat atau memperhatikan kehidupan kita, kebiasaan kita, teman-teman kita, masa lalu kita, dilema dan masalah kita, dengan rasa ingin tahu yang begitu mendalam atau dengan begitu detail seperti kita begitu tertarik dan terobsesi dengan karakter fiktif dalam buku yang tengah kita pegang, dalam novel yang ada di pangkuan kita. Sepertinya ada banyak sekali informasi, wawasan singkat, ringkasan cerdas, pengamatan yang menarik, dan analisis yang cerdas. Namun, semuanya hanya cocok dengan kehidupan pikiran seseorang yang sebenarnya tidak terlalu mirip dengan kita. Ini adalah situasi yang sudah biasa bagi kita, yang telah diajarkan dengan sopan untuk menerimanya. Tapi sekarang, pemikiran tersebut menghantam kita dengan kekuatan khusus, dan mungkin saat ini pikiran itu mengisi imajinasi kita dengan pernyataan, kita mungkin membaca buku yang salah. Sesuatu yang sebenarnya harus kita lakukan adalah, membaca buku tentang diri kita sendiri yang ditulis dengan keanggunan dan kebijaksanaan yang sama. Tetapi mengatur bahan mentah kehidupan kita dengan urutan yang jelas, memilih dan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang beragam dalam aliran kesadaran yang kacau menjadi cerita yang koheren, memang cukup sulit untuk dimulai, kita dengan sopan tertarik pada kisah orang lain. Namun kisah yang benar-benar kita butuhkan untuk dengar adalah kisah kita sendiri. Yang kita inginkan sebenarnya adalah seseorang yang dapat memberikan makna penuh terhadap kita dengan penuh kasih sayang. Kita menginginkan mereka untuk menulis kita, dengan segala kompleksitas dan ketidakjelasan kita, dalam kalimat yang jelas dan tajam. Membaca novel orang lain adalah tugas yang patut dan terdidik, tetapi seolah-olah kita pergi ke dokter dan mereka membuat diagnosis yang sangat akurat tentang sakit telinga yang diderita orang lain, atau jika seorang penasihat keuangan berusaha keras menyajikan solusi untuk masalah keuangan orang asing. Yang dalam hal tersebut kita hanya bisa mendapatkan petunjuk sesekali tentang apa yang mungkin berguna dalam kasus kita sendiri. Pada tahun 1512 sampai 1519-an, salah satu diplomat dan politikus terkenal, Niccolo Machiavelli, dalam sejarahnya dia pernah dihukum oleh kerajaan Italia atas tuduhan melawan kekuasaan keluarga Medici. Dalam prosesnya akhirnya dia dibebaskan dan akhirnya menciptakan karya besarnya yang berjudul Sang Pangeran. Dia mempersembahkan buku Sang Pangeran kepada Lorenzo de Medici, penguasa Firenze di 1513 dan cucu Lorenzo de Medici. Buku tersebut memberikan beberapa petunjuk bagaimana para raja harus memerintah, memahami sepenuhnya sifat dan ciri rakyat, orang harus menjadi raja, dan untuk memahami sepenuhnya ciri dan sifat raja-raja. Sehingga dengan persembahan ini, Machiavelli berharap Lorenzo de Medici menjadi raja yang dapat mencapai puncak kemuliaan. Pemimpin yang digambarkan Machiavelli dalam karyanya tersebut adalah masalah yang mungkin harus dihadapi oleh keluarga Medici dalam memimpin. Kekuatan dan kelemahan tokoh sentral, dengan pemahaman yang cermat dari sang penulis adalah milik sang pangeran. Ini terdengar seperti kemewahan yang langka dan sangat terpelajar untuk memiliki seseorang penulis buku tentang kita. Tapi ini adalah hal yang seharusnya kita semua dapatkan dan mungkin secara diam-diam kita menginginkannya. Kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita dan menjadi penulis karena buku tentang diri kita adalah buku yang sedang kita tulis sendiri. Kita mungkin sedang mengerjakannya di waktu-waktu awal, saat kita tidak bisa tidur, saat kita berhayal, membuat rencana, mengenang masa lalu dan memberikan diri kita kesempatan untuk menceritakan kembali sebaik mungkin, apa yang sebenarnya terjadi pada kita dan apa arti dari semua ini. Sayangnya kita tidak memberikan energi sebanyak yang seharusnya kita berikan untuk karya penting yang sedang muncul ini.
Tentu sangat mulia bagi kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk membaca kisah inspiratif orang lain. Tapi menyelamatkan hidup kita dan dengan benar bermurah hati terhadap diri kita sendiri, ketika kita belajar untuk mengatur dan memberikan makna pada pengalaman-pengalaman dari hari ke hari, dan malam ke malam kita sendiri yang penuh dengan masalah. Itu lebih penting daripada sekedar memperhatikan dengan tulus kisah orang lain. Tidak ada risiko dalam membaca banyak novel. Tetapi secara teratur, kita seharusnya menyisihkan waktu untuk menulis dan kemudian membaca kembali kepada diri kita sendiri novel yang sedang berkembang dan belum sempurna tentang cerita kehidupan kita sendiri. Kecenderungan kita sebagai seorang pembaca yang lebih tertarik untuk membaca novel orang lain, daripada mencurahkan waktu untuk menulis dan membaca kembali kisah hidup kita sendiri, merupakan bentuk kelalaian kita terhadap diri kita sendiri. Kita harus tetap memiliki pandangan kritis dalam mengejar cerita orang lain, tanpa perlu kita lewatkan tugas kita untuk menghargai keunikan dan kepentingan kisah kita sendiri. Kita selalu berusaha memahami kehidupan dan pikiran orang lain melalui sastra, tetapi jarang kita menghabiskan waktu untuk merenung tentang diri kita sendiri dan memberikan makna pada pengalaman hidup yang kita alami.